Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi para sobat Parikesit. Selamat datang di Ngapeh Sehat, ngobrol asik perihal kesehatan. Wadah etam bekesah seputar kesehatan untuk mewujudkan urang-urang kukar yang lebih sehat. Oke, para sobat Parikesit, pada Ngapeh Sehat kali ini spesial nih, goes to Poliklinik Bedah TWS atau Poliklinik Bedah Teguh Widodo Slamet yang berada di Gedung Merak lantai 2 RSUD Parikesit Tenggarong. Bersama para sobat Parikesit yang mungkin sedang menunggu panggilan dari masing-masing poliklinik tempat mereka berobat maupun konsultasi. Jadi kita sapa dulu para sobat Parikesit nih. Bapak dan Ibu apa kabar? Oke, semoga yang dalam keadaan sakit segera diberikan kesembuhan dan beraktivitas kembali, dan yang pengunjungnya juga diberikan kesehatan. Nah, sambil menunggu panggilan ya Bapak Ibu, mari kita sama-sama ikut dalam acara Ngapeh Sehat. Karena tadi saya bilang kita berada di Poliklinik Bedah. Nah, bersama saya Winda Arianti, kita didampingi oleh narasumber yang spesial dan khusus juga. Ada yang tahu? Dokter spesialis bedah umum, Dokter Febrianto Purnomo. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dokter Winda. Selamat pagi semuanya. Oke, Dokter Febri, apa kabarnya pagi hari ini, Dok? Alhamdulillah, baik, sehat. Oke, alhamdulillah. Semangat, Dok? Selalu. Oke, always. Dokter Febri selalu semangat ya, Dok ya? Insya Allah, amin. Oke, Dok, jadi karena ini di Poliklinik Bedah, mungkin hari kerja ya, Dok. Sebelumnya berterima kasih sama Dokter Febri sudah meluangkan waktu untuk bisa menyempatkan mengisi Ngapeh Sehat di tengah-tengah pelayanan khusus bedah umum. Ya, oke, sama-sama. Baik, kalau gitu Sobat Parikesit, karena narasumber kita ini seorang bedah umum, yang akan kita bahas adalah usus buntu. Nah, mungkin udah banyak nih yang dengar tentang penyakit usus buntu. Nanti kita akan banyak tanya-tanya dan informasi dari Dokter Febri, mulai dari apakah usus buntu itu harus dioperasikan, maupun seputar mitos dan fakta seputar usus buntu. Oke. Baik, Dokter Febri, langsung aja ya, Dok. Oke. Jadi, Dok, sebenarnya usus buntu itu apa sih, Dokter? Ya, terima kasih. Usus buntu itu adalah peradangan ya, peradangan atau inflamasi pada appendix. Ya, appendix itu bahasa medisnya dari usus buntu. Jadi usus buntu mengalami peradangan atau inflamasi, seperti itu. Oke, jadi kita nih semua pasti punya usus buntu ya, Dok, appendix pasti, tadi. Setiap orang ya. pasti punya. Jadi bisa tuh yang namanya radang atau inflamasi, kata Dokter Febri. Nah, kalau gitu, Dok, gejalanya apa aja nih, Dok? Ya, gejala dari usus buntu itu yang paling sering dan paling utama itu adalah nyeri. Ya, nyeri di perut kanan bawah. Ya, bisa ditampilkan mungkin gambarnya. Jadi usus buntu itu letaknya di kanan bawah. Ya, nah di sini ya. Jadi ini gejala utama usus buntu, karena letaknya usus buntu di perut kanan bawah. Kemudian yang kedua bisa disertai dengan gejala mual ataupun muntah ya. Terus kemudian bisa yang paling sering juga ini pasien-pasien disertai dengan demam. Nah, pasien demam, kemudian perut kanan bawah nyeri, mual muntah, bisa disertai dengan diare, nah, kayak gitu. Terus nafsu makan berkurang. Nah, itu sudah gejala awal yang bisa hampir dipastikan itu gejala penyakit usus buntu. Siap. Berarti, Dok, kalau mungkin bisa saya rangkum nih, gejalanya tadi pertama nyeri kanan bawah perut. Nah, terus mungkin ada tanda-tanda tanda-tanda gangguan pencernaan, mual muntah, nafsu makan menurun, bahkan sampai diare ya, Dokter ya.
Nah, jadi kalau ada tanda-tanda itu termasuk ini kan infeksi mungkin ya dok. Salah satunya di Ya. tandanya tuh ada demam. Ya, oke. Jadi bisa mungkin kita bilangnya suspek atau terduga kemungkinan adanya usus buntu atau apendisitis. Nah, kalau dari dokter gimana sih dok cara mendiagnosis biar pasti nih usus buntu gitu dok? Ya, sebenarnya kalau kita dokter dokter umum, dokter bedah semuanya, itu pemeriksaan usus buntu itu pemeriksaan diagnosisnya dari diagnosis klinis ya. Diagnosis klinis itu berarti diagnosis yang bisa ditegakkan dengan pemeriksaan fisik, dengan anamnesis. Ya, jadi pemeriksaan penunjang itu adalah pemeriksaan yang tidak dibutuhkan sebenarnya. Kalau dari usus buntu ya kita dari anamnesis, dari gali wawancara atau mungkin pertanyaan dengan pasien, bagaimana awal gejalanya, bagaimana mulanya, kemudian sampai sekarang sakitnya bagaimana. Nah, terus kemudian pemeriksaan fisik yang untuk diagnosis usus buntu, ya tadi yang saya bilang nyeri perut kanan bawah, mungkin ada pemeriksaan yang lain, pemeriksaan fisik seperti penekanan, kemudian mungkin dengan pemeriksaan dengan dilakukan pemeriksaan dari kaki, mungkin diangkat, kemudian sambil pasien ditanyakan apakah nyeri atau tidak. Pemeriksaannya cukup dengan pemeriksaan fisik saja. Berarti cara mendiagnosisnya ini sebenarnya cukup ya dok dengan gali wawancara, tanya jawab dengan pasien terkait klinis, dan yang kedua dikonfirmasinya dengan pemeriksaan fisik ya dok. Ya. Jadi mungkin yang dimaksud dokter Febri itu dari dokter umum maupun dokter spesialis bedah pun ada itu pemeriksaan fisik yang khusus untuk mengindikasi bahwa ini usus buntu gitu ya dok ya. Kalau gitu dok, cara mengobatinya usus buntu nih gimana dok? Ya, pengobatan dari usus buntu itu sendiri sebenarnya pengobatannya adalah tindakan operasi ya. Jadi kalau tindakan yang dilakukan tanpa operasi itu akan justru mengakibatkan hal yang nanti akan menjadi bom waktu. Karena usus buntu ini penyebabnya adalah adanya sumbatan pada lumen usus buntunya. Nah, sedangkan tidak ada obat yang merilis atau membuka sumbatan itu. Ya obatnya ya cuma satu, operasi. Makanya banyak sebenarnya masyarakat awam ya tanya, dok ini diobati dulu, misalkan dok ini minta obat dulu. Itu sebenarnya tidak ada gunanya. Malah justru yang dikhawatirkan adalah terjadi pecah atau usus buntu yang sudah mengalami perforasi. Nah, itu akan menjadi akibat yang lebih fatal lagi buat pasien. Seperti itu. Oke dok, berarti satu-satunya mengobati usus buntu adalah dengan operasi. Ya, benar sekali. Benar ya dok. Ya. Jadi kalau dari dokter Febri bilang dibiarkan nanti lama-lama mungkin menyebabkan infeksinya merembet ke jaringan-jaringan sekitarnya ya dok. Yang mungkin resiko dari radang usus buntu kalau dibiarkan adalah bisa tadi tambah inflamasi, tambah infeksi, bahkan pecah dan menginfeksi jaringan sekitar organ lain. Ya. Jadi itu salah satu resiko radang usus kalau dibiarkan dok. Ada nggak dok kalau resiko yang lain selain mungkin perforasi, berlubang dan infeksi yang lain, ada nggak dok? Resikonya adalah penyakit ini nanti dia tidak akan sembuh. Jadi pasien ini akan mengalami nyeri terus, ya bahkan berusaha berbulan-bulan, bertahun-tahun. Karena apa? Karena mungkin pasien takut operasi, ya kan? Jadi mungkin pasien minum obat dulu dok, ya jadi kayak gitu. Terus akhirnya dikasih obat, atau mungkin bahkan pasien bisa membeli obat sendiri. Nah itu adalah kesalahan sebenarnya. Jadi pasien nanti akan merasakan nyeri yang berkelanjutan sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan itu banyak terjadi. Makanya resikonya ketika terjadi suatu usus buntu ya lebih baik dilakukan tindakan operasi, itu yang paling tepat. Paling tepat gitu ya dok, kita operasi. Nah kalau gitu gimana dok, ada nggak cara untuk mencegah biar radang usus buntu itu tidak muncul? Oke, pertanyaan menarik ya. Ya betul. Cara dok. mencegah ini yang sering juga ditanyakan oleh pasien-pasien ya. Sebenarnya untuk mencegah penyakit usus buntu ini
ini berawal dari pola makan kita, lifestyle dan diet kita. Jadi adanya sumbatan ini yang paling mungkin dan paling sering adalah ketidak baik ya, maksudnya pencernaan kita yang tidak bagus. Pencernaan kita tidak bagus, ditelusur lagi ke belakang itu bisa berawal dari pola makan kita yang tidak bagus. Ya, pola makan yang misalkan kurang serat, terus pola makan yang kurang cairan. Nah, itu pola makan yang bisa menyebabkan atau beresiko terjadinya usus buntu. Jadi karena kurang serat, pencernaan kita juga tidak lancar, kurang cairan, pencernaan kita juga tidak lancar. Akhirnya apa? Akhirnya fekalit atau feses-feses yang mungkin harus dikeluarkan itu dia lambat di situ, terdepo lambat, terdepo banyak di usus besar. Sehingga butiran-butiran feses atau fekalit yang feses yang mengelas itu dia akan bisa atau mampu masuk ke lumen apendik sehingga menyebabkan sumbatan. Jadi pola makan kita, lifestyle kita harus sebaik mungkin cukup serat, makan, hindari junk food, hindari makanan-makanan yang mungkin banyak berpengawet, terus hindari makanan-makanan yang terlalu berisiko ya, olahan-olahan dengan berbagai macam tingkat olahan. Nah, kemudian cukup dengan air putih ya, air putih yang cukup sehingga menyebabkan kita dalam pencernaan kita akan menjadi bagus dan bagus. Oke, jadi kalau gitu mencegahnya nih pertama karena mungkin infeksi usus buntu ini di pencernaan ya dok, berarti utamanya adalah menjaga kesehatan usus. Contohnya yang diberi tahu dokter Febri tadi, pola makannya yang diet tinggi serat maupun cairan yang cukup. Kalau bisa menghindari, mengurangi konsumsi olahan makanan seperti junk food gitu ya dok. Jadi dok, kita udah bahas nih dari apa itu usus buntu, gejala. Nah mungkin bisa nih sharing dokter sebagai dokter spesialis bedah umum, gimana sih dok metode operasi radang usus buntu. Nah biar teman-teman sobat parikesit yang ada di Poliklinik Bedah Teguh Widodo Slamet ini bisa tahu, oh kalau operasi tuh begini. Nah gimana dok, bisa cerita sedikit dok? Ya oke. Metode operasi yang bisa kita pakai, gitu kita gunakan adalah ada dua ya. Iya dok. Minimal invasif ya, laparoskopi atau mungkin open atau terbuka. Ya, mungkin saya jelaskan di sini metode operasi usus buntu. Jadi ada dua yang bisa kita kerjakan di sini dan sekarang ini. Jadi dengan metode laparoskopik atau minimal invasif ya. Jadi menggunakan bantuan kamera. Di sini ada 3 trocar, 3 tempat, 1 kamera, kemudian ada alat 2 untuk mengambil usus buntunya. Ini keuntungannya, ini lukanya lebih kecil, terus kemudian penyembuhannya dia lebih cepat. Jadi saya nyaman dengan kondisinya, pasien bisa pulang lebih cepat dari perawatan di rumah sakit. Nah, kemudian operasi yang kedua metodenya adalah metode terbuka seperti ini. Jadi perut di kanan bawah nanti disayat, kemudian kita cari usus buntu. Nah, terus kita ambil usus buntunya. Nah, di sini dia kelemahannya adalah ada luka bekas operasinya, lebih terbuka, lebih jelas. Kemudian ya mungkin tingkat nyerinya juga lebih tinggi tingkat nyerinya. Terus penyembuhannya pasti lebih lama. Jadi tingkat penyembuhan terus nyeri, kemudian stay di rumah sakit dia lebih lama daripada yang laparoskopi atau minimal invasif. Oke deh, berarti ini udah jelas ya kalau metodenya tuh ada 2. Jadi nggak pasti harus mungkin disayat, karena mungkin orang-orang nih mikirnya kan dok, wah ada disayat nih selebar apa nih, panjang nih. Nah ternyata di RSUD Aji Muhammad Parikesit para dokter bedah umumnya bisa melakukan tindakan yang minimal invasif yang seperti dokter Febri bilang laparoskopik appendektomi. Jadi itu mungkin lukanya lebih minimal, nyerinya lebih minimal, bahkan bisa pulang lebih cepat ya dok? Ya pasti, pasien lebih
pulang lebih cepat dan penyembuhannya juga lebih cepat. Oke, nah ini kan sama-sama maksudnya ada luka ya dok ya. Gimana dok kalau untuk pasien yang sudah setelah melakukan tindakan, terus kan pasti ada lukanya, gimana cara merawat luka bekas operasi itu dok? Ya, cara merawat luka adalah seperti yang sudah disarankan dari rumah sakit, pasti pasien disarankan untuk menjaga kebersihan ya. Luka-luka yang sudah dirawat itu pasti pasien disarankan untuk tetap menjaga satu kebersihannya. Kemudian yang kedua adalah kelembapannya. Jangan sampai lukanya basah atau segala macam. Terus yang ketiga kontrol. Nah, kontrol ke rumah sakit 2 hari atau 3 hari setelah atau mungkin 5 hari juga boleh. Yang penting luka harus terjaga, luka harus bersih, tidak kotor, tidak lembab atau tidak basah. Yang penting itu aja dijaga, ya. Berarti tipsnya adalah luka yang setelah operasi usus buntu itu harus tetap dijaga, jangan sampai kotor, harus bersih, tidak lembab, dan juga yang penting ini adalah kontrol 2-5 hari setelah tindakan. Nah itu dok yang wajib ya. Ya, itu untuk evaluasi lukanya sambil nanti ada keluhan atau tidak ke pasien. Untuk evaluasi tindakan ya dok. Oke dok, kalau gitu kita tadi udah cerita tentang luka. Ada nggak sih dok komplikasi ini dari setelah melakukan operasi usus buntu? Ya, komplikasi itu ada ya. Ya, tidak dibilang pasti tetapi ada. Namanya luka itu komplikasi yang paling sering adalah luka itu menjadi terinfeksi. Kenapa bisa terinfeksi? Karena satu tadi kotor ya. Jadi pasien kurang menjaga kebersihan, terus tidak aware terhadap lingkungan. Jadi karena adanya luka terbuka ini menjadi awal masuk dari kuman atau infeksi itu bisa terjadi. Jadi ketika pasien tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga higienisasi, pasti resiko terjadinya infeksi pada luka operasi itu bisa pasti terjadi. Itu. Jadi komplikasinya adalah terkait infeksi tadi kembali ya, betul, ya. Kalau lukanya tidak dirawat dengan baik, higienitasnya kurang, sehingga komplikasinya juga muncul. Sebaliknya kalau lukanya dirawat dengan baik, komplikasinya juga minimal ya dok ya. Ya jelas pasti. Gitu. Nah, nih dok, ini banyak sih dok yang mungkin bertanya-tanya. Setelah kena usus buntu, lalu dilakukan tindakan operasi usus buntu, gimana nih dok? Bisa nggak dok kita ini hidup normal tanpa usus buntu? Nah, gitu mungkin dok. Ya bisa banget ya kan, bisa banget. Jadi usus buntu itu kan sebenarnya seperti apa ya, orang awam ombe cacing ya sebenarnya. Di sini susunan strukturnya seperti usus, tetapi secara fungsi usus buntu itu tidak mempunyai fungsi yang signifikan buat pencernaan. Jadi ketika usus buntu ini dipotong atau diambil, ya tidak akan berpengaruh pada kehidupan ya, dari metabolisme, dari pencernaan, tidak ada pengaruhnya. Jadi ketika orang yang sudah dilakukan operasi pengangkatan usus buntu, dia akan hidup normal biasa. Nah, tidak ada masalah, tidak ada gangguan, bahkan tidak ada sesuatu yang nanti mempengaruhi dalam kehidupan atau metabolismenya. Ya, seperti itu. Oke dok, berarti untuk orang-orang awam ya dok, jadi kalau sudah dioperasi itu masih bisa hidupnya normal. Ya, pasti bisa. Karena sesuai mungkin dari dokter Febri secara fungsional itu mungkin ya tidak ada fungsi yang signifikan betul. Ya dok. Ya, Oke, kalau gitu dok kita break sebentar untuk para sobat Parikesit. Nanti kita akan kembali lagi bersama narasumber kita yang keren, Dr. Febrianto. Setelah yang satu ini, tetap di Ngape Sehat RSUD AM Parikesit. Kini, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Parikesit memberikan kemudahan bagi Anda. Anda tidak perlu antri dan menunggu lama untuk mendapatkan obat di instalasi rawat jalan. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Layanan lebih nyaman, tanpa antri, dan obat diantar langsung ke rumah Anda.
Tarif dan syarat ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi call center Depo Rawat Jalan 0813 4614 5900 atau kunjungi Depo Farmasi Rawat Jalan, Gedung Merak, lantai dasar. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Oke, baik, kita lanjutkan ngapeh sehat kita hari ini, ngobrol asik perihal kesehatan masih di Poliklinik Bedah Dr. Teguh Widodo Slamet. Oke dok, jadi sudah kita cerita-cerita nih atau informasi terkait usus buntu. Nah, kita sapa para sobat parikesit, mungkin para sobat parikesit yang sedang menunggu di masing-masing poliklinik nih ada yang mau bertanya. Mumpung ada Dokter Febri, spesialis dokter bedah umum. Nanti sepertinya ada bingkisan untuk penanyanya. Ada, boleh? Oke. Oke, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bu. Oke, boleh Iya. perkenalan dulu namanya siapa? Boleh, nama saya Heni Helinda, latar belakang seorang ibu rumah tangga. Oke. Alhamdulillah hari ini saya merasa senang ya berkesempatan menanyakan langsung dengan dokter. Luar biasa acara ini yang tadinya kita hanya tahu dari cerita orang-orang, hari ini kita bisa langsung dari dokternya. Nah di sini saya punya 2 pertanyaan untuk Pak Dokter. Yang pertama, misalnya nih kita sudah merasakan ada gejala usus buntu tapi gejala dini kan. Nah apakah ada alternatif kita bisa terhindar dari operasi dokter? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah setelah pasca operasi, tadi kan sudah dijelaskan kita bisa menjalani hidup dengan normal ya. Nah apakah ada risiko kita bisa kena usus buntu kedua kalinya? Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas 2 pertanyaan yang sangat menarik nih. Langsung pertanyaan selanjutnya. Oke, selamat pagi Ibu. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa dengan Ibu siapa? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Lili Nuryati. Oke Bu Lili, Ya. apa yang mau ditanya dengan Dokter Febri? Silakan. Apakah setelah operasi itu terus setelah dipotong apa ada efek sampingnya? Efek sampingnya. itu aja. Oke, terima Ya, kasih terima Ibu. Oke, jadi mungkin bisa mulai kita jawab ya Dok, pertanyaan-pertanyaan nih. Atau kita tampung dulu, ada lagi Sobat Parikesit yang mau nanya? Oke, ada lagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, semangat Pak Terima ya. kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Oke, Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Edi dari Luagulu. Oke, Bapak mungkin ada yang mau ditanya terkait usus buntu dengan Dokter Febri, silahkan. Ayo, langsung aja. Yang saya tanyakan, apa usus buntu itu menyerang semua kalangan atau dewasa aja gitu? Atau dewasa ke atas atau anak-anak juga bisa gitu Dok? Oke, siap Bapak. Ada lagi Pak? Nah, terus kalau yang sakit sebelah kiri apa juga termasuk usus buntu gitu? Oke, siap. Kalau kita tampung pertanyaannya. Terima kasih Bapak. Iya, makasih. Oke Dok, tadi ada dari 3 penanya dari Sobat Parikesit yang lagi nunggu di Poliklinik Bedah. Mungkin kita jawab satu persatu. Dari penanya pertama, pertanyaannya itu Dok adalah gimana kalau misalnya kita sudah merasa ada gejala dini dari usus buntu, itu masih bisa nggak Dok untuk kita berobat alternatif, tidak harus dioperasi? Ya, oke, baik. Terima kasih ya Bu. Pertanyaan pertama dari Ibu tadi. Jadi gini Bu, usus buntu itu penyebabnya adalah sumbatan. Jadi sumbatan, ketika ada sumbatan, tidak ada obat yang akan merilis sumbatan itu. Sehingga pengobatan yang tepat ya, bukan yang paling tepat ya. Kalau paling tepat berarti ada yang bawahnya. Tapi pengobatan yang tepat adalah operasi. Jadi ketika sudah ada gejala usus buntu, pasien atau keluarga atau siapapun ya sebaiknya dilakukan operasi. Itu pilihan yang terbaik. Tidak ada jalan lain kecuali operasi. Kalau tidak dilakukan operasi, justru ini akan menjadi suatu masalah nantinya.
Karena itu sumbatan itu akan terjadi terus menerus, nanti akhirnya pada suatu saat sumbatan ini bisa terjadi pecah. Nah, kalau terjadi pecah, ini akan menyebabkan infeksi yang lebih luas, infeksi ke seluruh perut. Nah, ini akan menyebabkan operasinya lebih besar, lebih berisiko lagi, bahkan bisa mengancam nyawa. Seperti itu ya. Oke. Oke dok, berarti yang paling tepat adalah operasi tatap Bu ya. Oke. Yang kedua dok, tadi bilang kalau sudah pernah dioperasi usus buntu, mungkin nggak dok kena usus buntu lagi? Baik, mungkin ini gambar ini Bu, mungkin sedikit yang akan menjelaskan tentang usus buntunya ya. Jadi usus buntu itu cuma satu, tidak ada dua, tidak ada tiga, cuma satu kecil aja. Jadi ketika ini sudah diambil, sudah dipotong, sudah dioperasi, pasti tidak akan lagi terjadi kedua kali atau ketiga kalinya ya. Jadi cukup satu kali saja Bu ya, kesempatannya untuk mendapatkan door prize usus buntu ini ya. Gitu. Oke, siap dok. Berarti karena usus buntunya sudah diambil, sudah dioperasi, berarti tidak akan terkena usus buntu lagi. Ya, oke. baik. Yang penanya kedua tadi dok, dia menanyakan tentang kalau sudah dioperasi atau diambil usus buntunya, apa efek sampingnya dokter? Ya, dari anatomi tubuhnya usus buntu ini dia tidak berhubungan dengan organ lain, ya. Jadi organnya adalah dia nyempil sendiri. Jadi tidak ada tidak ada efek samping ke tempat lain. Biasanya yang terjadi adalah nyeri pada bekas sayatan, itu aja. Tetapi secara usus buntunya sendiri tidak mempunyai efek samping ke tempat lain, karena dia organ yang tersendiri di sini, tidak ada hubungannya dengan yang lain, usus-usus apalagi organ di dalam perut yang lain. Jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, biasanya yang paling sering adalah nyeri bekas sayatan atau bekas operasi, itu aja. Nah, itu nanti berjalannya waktu, namanya bekas operasi atau bekas sayatan itu pasti nanti akan menyembuh. Nah, penyembuhannya sambil nanti kita lihat bagaimana kan, dengan pengobatan, dengan perawatan yang bagus, insya Allah tidak ada masalah apa-apa. Oke, siap dok. Berarti efek sampingnya kalau untuk daerah pencernaannya tidak ada ya dok? Mungkin hanya komplikasi atau efek samping terkait nyeri bekas operasinya. Nah, dari penanya ketiga nih dok, nah usus buntu bisa menyerang semua kalangan nggak dok? Atau cuma anak-anak, dewasa, atau lansia mungkin dokter? Nah, bisa dijelaskan sedikit dok? Ya, bisa. Jadi usus buntu itu dari lahir anak kecil, bayi itu sudah punya usus buntu. Ya, jadi umur berapapun dari bayi sampai dewasa, tua, lansia bisa beresiko terkena penyakit usus buntu. Jadi tidak ada pengecualian ya. Oh, paling umur 20 sampai 40 tidak. Atau mungkin anak-anak di bawah 15 tahun tidak. Jadi semua bisa kena penyakit usus buntu. Mulai dari bayi sampai tua bahkan bisa, semuanya bisa terkena. Gitu. Oke, berarti semua kalangan bisa ya dok? Bisa ya. Nah, pertanyaan terakhir dok tadi, kalau tadi kan nyerinya sebelah kanan, kalau nyerinya sebelah kiri mungkin nggak dok? Itu juga tanda-tanda dari gejala dini usus buntu? Ya, ya bisa ya. Dari salah satu pemeriksaan yang mendukung ke arah usus buntu adalah penekanan di sebelah kiri perut, dia nyeri di sebelah kanan, bisa. Nah, makanya kalau sudah ada gejala atau ada keluhan yang mengarah ke usus buntu, ya sebaiknya diperiksakan saja ke dokter, dibawa ke puskesmas, ke klinik atau mungkin ke rumah sakit. Ya, konsultasikan lebih lanjut mengenai keluhan yang ada, bisa nanti diperiksa lebih detail sama dokter di tempat pelayanan kesehatan. Oke dok, berarti bisa jadi untuk keluhan-keluhan di area perut kiri bawah mungkin bisa jadi adalah juga gejala. Jadi lebih baik untuk dipastikan
segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke dok, tadi cukup itu. Kita tanya-tanya dari Sobat Parikesit yang di Poliklinik Bedah Teguh Widodo Slamet. Sekarang dok kita bahas sedikit tentang mitos dan fakta seputar usus buntu. Oke dok, siap dok? Siap. Oke, yang pertama dok, usus buntu tidak ada gunanya, mitos atau fakta dokter? Mitos. Oke, mitos ya Ya. dok. Yang kedua, makan biji cabe atau jambu itu bisa menyebabkan radang usus buntu, mitos atau fakta dokter? Mitos ya. Jadi tidak ada literatur yang mengatakan bahwa makan B atau makan biji jambu akan menyebabkan usus buntu. Itu tidak ada literatur yang mengatakan seperti itu. Jadi itu sebuah mitos. Oke, mitos ya dok berarti. Karena itu tuh ya adalah info yang sering banget didengar sama teman-teman Parikesit. Biasanya seperti itu. Oke, yang ketiga dok, radang usus buntu dapat sembuh dengan sendirinya, mitos atau fakta dokter? Mitos ya, radang usus buntu harus dengan dilakukan tindakan operasi ya, tidak akan bisa sembuh sendirinya. Jadi kalau udah ada gejala langsung konsultasi ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Oke dok, selanjutnya tidak setiap nyeri perut selalu disebabkan oleh usus buntu, mitos atau fakta? Fakta ya, jadi di dalam perut banyak organ, bukan cuman usus buntu aja. Ada lambung, ada ginjal ya, ada hepar atau liver, ada. Makanya kalau nyeri di perut tidak selamanya disebabkan oleh usus buntu, jadi itu fakta. Oke, ada lagi dok, mie instan menyebabkan usus buntu, mitos atau fakta dokter? Kira-kira apa ini, mitos atau fakta mie instan ya? Mitos Ini ya dok? nggak di endorse sama mie instan tapi ya. Iya dok benar. Ya, mie instan adalah salah satu bahan makanan yang minim serat ya, minim serat. Jadi mie instan ini bisa disebut sebagai salah satu yang andil dalam terjadinya usus buntu karena minim serat itu tadi. Makanya di awal tadi saya bilang lifestyle atau pola makan itu harus benar-benar bagus, cukup serat, air putih, ya, hindari junk food, makanan-makanan yang bersifat instan segala macam termasuk mie instan. Ya, oke. Intinya harus tinggi serat dan cukup cairan. Ya, Mie instan betul. boleh lah dok ya tetap. Ya boleh, toleransi ya. Oke dok, selanjutnya dok, kalau resiko penyakit usus buntu itu dapat dicegah, mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Ya, jadi kita bisa mencegah dengan pola hidup yang sehat. Banyak makan serat, hindari makanan yang berpengawet atau instan atau junk food. Hindari makanan-makanan yang banyak mengandung pengawet-pengawet ya, makanan atau mungkin bahan-bahan yang dimasukkan. Jadi kita harus memperbanyak makanan yang mengandung serat atau sayur-sayuran seperti itu. Oke siap dok. Ada lagi nih dok, ada yang bilang kalau habis makan langsung tidur itu menyebabkan usus buntu, mitos atau fakta nih dok? Ya, sebenarnya kalau habis makan tuh nggak boleh langsung tidur ya, karena ini mempengaruhi pencernaan. Tetapi kalau ini hubungannya dengan usus buntu, ya ini kembali lagi banyak faktornya, bukan cuman perlakuan kita setelah makan. Tapi sebaiknya setelah makan itu tidak langsung tidur atau tidak langsung mungkin terlalu mengistirahatkan usus. Jadi itu termasuk mitos. Oke, termasuk berarti kebiasaan itu yang mungkin harusnya dihindari ya dok. Dok, yang terakhir nih dok, usus buntu yang tidak ditangani dengan tepat dapat menyebabkan peradangan atau infeksi berat pada rongga perut, mitos atau fakta dok? Fakta ya. Jadi ketika usus buntu tidak dilakukan tindakan yang tepat seperti operasi, tadi saya sudah bilang ini akan menjadi suatu bom waktu. Apa yang terjadi ketika usus buntu dibiarkan? Bisa terjadi pecah, ya kan? Usus buntu yang pecah, perforasi sehingga akan menyebabkan infeksi yang menyeluruh, infeksi yang lebih berat pada rongga perut kita. Sehingga ini bukan cuma menginfeksi aja, tetapi ini juga sampai akhirnya bisa mengancam nyawa. Nah itu berarti Jadi harus, fakta. fakta ya dok, jadi harus
waspada terhadap gejala-gejala usus buntu biar bisa ditangani dengan tepat sehingga terhindar dari infeksi berat di rongga perut. Oke dokter, kita sudah di penghujung acara sebenarnya nih dok. Ya, oke. Jadi mungkin dari dokter Febri, apakah ada sedikit aja dok kasih closing statement nih dok terkait usus buntu untuk sobat parikesit? Silakan dokter. Ya, baik. Jadi intinya adalah usus buntu itu bisa dicegah. Dengan cara apa? Satu, dengan pola makan yang benar, pola makan yang bagus. Cukup serat, cukup air putih ya. Hindari makanan-makanan yang berpengawet, hindari makanan-makanan yang beresiko. Junk food, instan ya, makanan-makanan instan. Jadi pola makan dan lifestyle itu akan sangat mempengaruhi dari kehidupan kesehatan kita. Jadi jangan lupa selalu cukup serat dalam mengkonsumsi makanan, air putih yang cukup dan pastinya olahraga yang teratur. Oke. Itu pola hidup yang PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Sehat, Oke oke. dok. Oke dok, baik sobat parikesit, pada kesempatan kali ini kita sudah dapat banyak sekali informasi terkait usus buntu dari penyebabnya, gejalanya, bahkan mitos dan fakta ya dokter. Untuk teman-teman yang sudah menunggu di Poliklinik Bedah Teguh Widodo Slamet, semoga selalu diberikan kesehatan. Ayo kita sama-sama sobat parikesit yang di rumah maupun yang ada di rumah sakit untuk selalu menjaga kesehatan. Ingat kata dokter Febri tadi, diet yang tinggi serat dan cukup cairan. Juga jangan lupa aktivitas fisik ataupun olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Oke, dokter Febri, terima kasih dokter atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Oke. Serta banyak nih informasi dan mitos fakta akhirnya teman-teman sobat parikesit bisa tahu. Jadi teman-teman, saya ingatkan kembali kalau tadi ada gejala-gejala terkait usus buntu yang sudah diterangkan di awal tadi, bisa segera konsultasi atau berobat ke Poliklinik Bedah Teguh Widodo Slamet, RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong. Baik, sekian saya Winda Arianti pamit undur diri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sehat, warahmatullahi wabarakatuh. sobat parikesit.